My gosh bro. Nah, sekiranya kalian berminat untuk melihat lebih banyak vlog tentang makanan, kerja seharian, dan pelbagai lagi vlog menarik, kalian bisa pergi ke The Pakcik Vlog yang ada di link di bawah ini, atau search sahaja The Pakcik Vlog dan kalian bisa lihat pelbagai makanan, food, ataupun apa saja yang kita review di dalam sini, termasuklah yang bakal kita upload di IG kita dan juga di TikTok. Jangan lupa untuk follow The Pakcik Vlog guys. Sekarang berbagai konten yang menarik disajikan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik dan juga Rili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang Jujur aja guys. Ya guys, mungkin kalian tertanya-tanya di mana The Pakcik ya selama ini guys ya. Kita itu sebenarnya kurang sehat guys ya. Kita baru saja terkena influenza ya guys. Yes, jadi kalian doakan kita semoga sehat selalu juga seperti kalian semua. Ya, dan juga ya kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pakcik, kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insyaallah kita bakal bikin video yang terkini, terkeren, terviral, apa yang positif bakal kita sikat terus. Yes, untuk kali ini guys kita bakal mereaksi yang mana Patrick Kluivert dipecat guys. Wah, ini sesuatu yang gak harus kita dengarin ya. Dan kenapa guys ya? Kenapa Patrick Kluivert ini dipecat guys? Ada yang gembira, ada yang berduka. Tapi yang berduka itu sedikit amat guys. Sedikit guys. Yang gembira. Gembiranya banyak guys ya. Jadi ya biar kita dengarin daripada teman-teman kita kenapa Patrick Kluivert dipecat. Jadi kita bakal lihat dalam 3, 2, 1 and go. Kan abang dah cakap Patrick Kluivert tu bukan level Shin Taeyong. Apa benda ni weh? Bagi kawan-kawan yang tak tahu, Patrick Kluivert dengan geng pelatih dia baru dipecat setelah gagal bawa Indonesia ke Piala Dunia. Sejujurnya dari awal lagi, kebanyakan fans bola sepak sangsi dengan kebolehan Patrick Kluivert sebagai jurulatih kerana track record dia tak cantik. Tapi adalah pakar cakap yang ganti Shin Taeyong tu 3 jurulatih jadi 1. Bisa bantu striker, tactical very strong dan komunikasi baik kerana dari Belanda. Komunikasi guna bahasa Korea kot. Asal pemain nampak bingung, hilang confident dan identiti permainan Indonesia lenyap. Yang paling tak masuk akal bila kau tahu tak cukup masa training dan timnas perlu result positif. Kenapa jadi hero pergi tukar formula yang terbukti berkesan? Tapi soalan cepu emas guys, adakah kegagalan Indonesia ke Piala Dunia kesilapan Patrick Kluivert dengan coaching staff dia sahaja? Atau mungkin ada orang lain yang perlu bertanggungjawab? Pendapat korang macam mana? Komen kat sini. Dia berkenaan dengan World Cup baru-baru ini gagal untuk lolos lah. Tapi sebenarnya ini adalah kejayaan terbesar, bisa lolos sampai ronde keempat itu bukan sesuatu yang mudah guys. Ya benar. Ya ayo kita pikir secara logika guys ya. Saya sepakat Patrick Kluivert 100% out. Oke. Dan londo-londonya No. dan asisten pelatihnya. Oke, yang sama yang 14 dari orang itu yang nggak ada gunanya. Kenapa nggak ada gunanya? Pertama, ya di saat pemain dan ofisial berkeliling, dia nggak menunjukkan empatinya untuk ikut. Pak Marji sebagai kepala BTN, ketua BTN, manajer timnas, dia menunjukkan jiwa kepemimpinannya, rasa tanggung jawab dan ayah atau orang tua dari para pemain. Dia berdiri di depan pemain di belakang, dia berdiri di depan, menunjukkan rasa tanggung jawab dan ingin melindungi pemain-pemain ini. Sedang itu Belanda-Belanda yang kita gaji, pegawai kita, makan uang Indonesia. Mohon maaf ya, timnas ini makan APBN loh. Oke. Makan sponsorship dari Bank Mandiri, dari Freeport, yang notabene ini uang bank negara. Dan itu berbeda dengan STY ketika ada apapun hasilnya ikut turun begitu maksud STY, Anda? mohon maaf, Anda suka atau tidak suka, kalah atau menang, STY ikut ke supporter. Yang ketiga, Singkat Bang. di saat pulang, dia langsung pulang ke Belanda. Nggak ada empati. Ya, STY dulu mau pulang ke Korea, dia pulang dulu ke Indonesia. Dari Indonesia dia baru pulang ke Korea. Oke. Ini timnas Indonesia bukan. Ada empati ya. Level of empathy dan juga level of respectnya beda banget guys daripada yang satu orang yang baru itu guys. Iya benar.
dia ada beda di situ guys ya. Yes, itu yang kita nampak di sini. Timnas Belanda. Saudara, informasi terkini, pelatih timnas Patrick Kluivert resmi diberhentikan oleh PSSI. Dalam akun media sosial PSSI disebut setelah bekerja bersama hampir 12 bulan, PSSI menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kluivert. Setelah melalui diskusi, kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri kerjasama. Diakini pemecatan ini terkait dengan kegagalan Kluivert membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Ya, jadi Saudara, kita harus masukin rotasi lagi guys. Rotasi lagi guys. Saya nggak mau jawab. Nanti itu ini Menpora. Kejap, Is. Untuk yang bola jangan hari ini. Ya, ya karena ini kan tempatnya nggak pas. Kalau nggak nanti yang lain. Kasih waktu saya 2 hari ya. Tapi kan 2 hari, statementnya udah ada di publik semua ya. 2 hari ya. 2 hari. Breaking, Patrick Kluivert dipecat PSSI. Ini menarik nih. Soalnya dari awal netizen udah pada nggak setuju waktu Patrick dipilih jadi pelatih timnas. Kita baca, sejumlah warga kecewa Dari awal, Patrick guys. Kluivert jadi pelatih timnas. Bandingkan dengan Sintayong. Memang kalau dibandingin mah beda banget track record dan gaya ngelatih dari 2 pelatih ini. Apalagi sempat ada berita ini. Minim prestasi pelatih, Patrick Kluivert malah pernah punya utang jui 16,8 M. Makanya netizen agak ngeri-ngeri sedap menerima Patrick sebagai pelatih timnas. Tapi namanya kita cinta Indonesia. Kita optimis dan doain yang terbaik buat hasil kerjanya Patrick sebagai pelatih. Karena kalau timnas berhasil, kita juga yang bangga. Nama Indonesia makin harum dan kita makin maju. Apalagi sempat ada berita yang bilang kalau Patrick dan timnya ini adalah tim pelatih terbaik yang pernah kita punya. Bisa kamu baca di artikel ini. Tapi kenyataannya gimana? Faktanya kita gagal masuk Piala Dunia 2026. Dan faktanya Patrick Kluivert resmi dipecat sebagai pelatih timnas Indonesia. Tapi urusannya nggak selesai di situ. Karena kontrak guys. Patrick Kluivert dan timnya ini masih sampai tahun 2027. Kalau tiba-tiba dipecat, ada kompensasi yang harus dibayarin. Berita satu bilang kompensasi yang harus dibayar kira-kira sekitar 37,8 miliar. Menarik ya? Kerja hasilnya nggak sesuai target, dipecat dapat pesangon. Netizen komen, he came, he destroyed, he left. Sekarang pertanyaannya, semua ini salah siapa? Kalau menurut kamu gimana? Saya mau dengar pendapat kamu. Semua ini salah siapa guys? Aduh. Respon beliau. Coachin di Indonesia lagi heboh, suruh Coachin balik gitu. Terus, ke Indonesia lagi? Iya. Dia tanda tanya. Oke, kau JJ sendiri masih berkomunikasikah dengan Sintayong saat ini dan mungkin apakah beliau sudah mendapat kabar ini? Sudah, karena barusan saya lagi bikin podcast sebelah juga persis. Langsung dapat kabarnya. Langsung kabarin, Coachin ini ada dan beliau sudah lihat ternyata. Responnya beliau nih apa nih? Kalau boleh, mungkin bisa dibacain mungkin responnya beliau. Saya sebenarnya bercanda, Coachin ini lagi heboh nih, suruh Coachin balik. Oh, suruh Comeback. Sintayong balik lagi ke Indonesia. Iya. Boleh mungkin kita kasih lihat mungkin chattingannya kepada kita semua. Nah, ini buat pemirsa. Ya tapi bahasa Korea ya. Oh, bahasa Korea. Karena bahasa Korea mungkin jadi susah lihat. Oh, bahasa baca. Korea ya. Ya, Yang diartikan? ya intinya head coach saat ini sudah dipecat. Katanya. Boleh kita kasih lihat lagi mungkin buat pemirsa. Ini dalam bahasa Korea ya, JJ ya. Betul. Jadi dipecat head coach saat ini dan juga Coachin bilang sudah lihat dari Instagram. Dan saya tanya lagi, Coachin, Respon beliau? Coachin di Indonesia lagi heboh, suruh Coachin balik gitu. Terus, ke Indonesia lagi? Iya. Dia tanda tanya. Nah saya belum balas. Oke. Soalnya buru-buru kesini kan, jadi. Seberapa seringkah JJ masih berkomunikasi dengan coach Sintayong? Saya Sering. sering banget. Pas saya nonton pertandingan di Saudi Arabia juga, Iya. sering kontekan dan saya kasih tahu hasilnya begini, sayang sekali, dan coach juga menyayangkan itu. Maksudnya dia masih lagi ya optimis untuk timnas Indonesia ya. Betul. Tapi itu semua berbalik kepada coach Sintayong sendiri lah, sebab dia pun sudah apa orang bilang tuh menamatkan masanya gitu, enjoy pension, nah kayak gitulah. Tapi nggak tahu. Tapi kalau aku
Tapi kalau aku baca ya kesiannya sama Shin Tae-yong karena dia itu starting daripada nol lagi untuk timnas Indonesia, dan ketika dia melonjak naik dan membawa Indonesia hingga dapat tempat yang teratas, dia dipecat ketika gagal untuk climax, gagal ketika itu, dan juga itu membuatkan kita tertanya-tanya kenapa Shin Tae-yong dipecat ketika itu ya. Walaupun dia disalahin, dibenci, tetapi sebenarnya dia lagi bagus daripada Patrick Kluivert ya, yang secara jujurnya ya. Oke, lanjut. Ya, kegagalan menuju Piala Dunia 2026 membuat kursi pelatih timnas yang saat ini diduduki Patrick Kluivert memanas. Kini muncul nama-nama yang disebut-sebut cocok menggantikan Kluivert. Nama Shin Tae-yong masih menyisakan kenangan bagi supporter timnas. Pelatih asal Korsel ini pernah menangani skuad Garuda dari 2020 sampai 2025. Nama lainnya adalah Jesus Casas. Dia pernah melatih Irak dari 2022 sampai 2025. Casas sukses mempersembahkan gelar Piala Teluk 2023. Ada juga nama Timur Kapadze. Dia dipercaya memimpin Uzbekistan di 4 laga sisa di grup A babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasilnya dari 4 pertandingan itu, Uzbekistan 2 kali menang dan 2 kali imbang, sekaligus lolos Piala Dunia 2026 kamu pilih siapa, pada 6 Oktober 2025. Dia turun pangkat. Kalau aku akan pilih Shin Tae-yong juga disebabkan kita perlukan key player. Key player nih orang lama yang memahami player-player yang ada di Indonesia itu sendiri. So benda tu dia sudah faham, dan siapa yang patut dia keluarkan, siapa yang patut dia simpan dulu, siapa yang semua tu dia tahu. Tapi dari strategi harusnya ada sesuatu yang boleh pernah membawa satu klub ataupun negara itu ke tempat yang lebih atas Pakcik. Ya, sepertinya Jesus ini guys ya. Karena bagi aku dia juga mempunyai satu pengalaman dan juga mempunyai kelebihan untuk membawa suatu pasukan ya. Yes. Lanjut. Level Shin Tae-yong. Sahabat Indonesia, jangan marah pada abang. Gue tidak cerdas macam Bung Towel. Ini hanya pendapat gue sebagai penggemar sepak bola yang neutral. Rasanya kalian semua sudah tahu news Fabrizio Romano, Patrick Kluivert adalah pengganti Shin Tae-yong dan akan diumumkan sebagai pelatih kepala timnas Indonesia akhir pekan ini. Langsung saja gue bilang ini blunder besar. Jika Shin Tae-yong benar-benar bermasalah dan perlu diganti, PSSI perlu mencari pelatih berkualitas, berpengalaman dan memiliki rekam jejak positif. Sebagai pemain sepak bola, Patrick Kluivert sangat bagus, tapi jika kita mempelajari pengalamannya sebagai pelatih kepala, amatir saja. Meski pernah menjadi asisten pelatih Ange Postecoglou dan Louis van Gaal, rekodnya sebagai head coach buruk. Seringkali dia meninggalkan proyek tersebut di tengah jalan kurang dari setahun. Entah dipecat atau dia mencoba peruntungannya untuk hal lain. Bagi gue, ini bukanlah individu yang memiliki fokus atau kesabaran untuk membangun sesuatu sebesar timnas. Ditambah lagi skandal sebelumnya yang melibatkan hutang dan juga Wah, ternyata Jam United udah lama prediksi ya tentang hal ini guys. Yes, ini pada bulan 1 kalau nggak salah nih. Dia prediksi yang bakal menjadi blunder besar. Dan kini bulan 10 menjadi realitas sebenar. Dia bilangnya blunder gitu. Yes. Jadi guys, nah ini adalah beberapa ya. Yes. Tentang Patrick Kluivert, dan kita sebenarnya bersetuju juga. Tapi gantilah dengan orang yang lebih bagus, orang yang lebih layak untuk membawa timnas Indonesia itu lebih tinggi guys ya, karena kita juga mengharapkan timnas Indonesia bakal masuk ke Piala Dunia 2026 insyaallah ya. Betul. Jadi guys ya, terima kasih kepada kalian yang udah nonton video ini sehingga habis bersama dengan kita. Mungkin itu saja untuk kali ini. Yes, itu saja pada kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi seperti video untuk direaksi, just komen dan bila bersedia dengan link, dan insyaallah kami akan jumpa yang terbaik untuk mensajikan video Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.